Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Pesta pernikahan di Balikpapan geger setelah sebuah truk menerobos masuk ke dalam bangunan tempat digelarnya pesta. Banjir berkedalaman hingga setengah meter terjadi di Rapak Dalam, Samarinda. Warga Loajanan Ilir, Samarinda cemas dan khawatir banjir susulan akan kembali terjadi. Kepanikan mewarnai pesta pernikahan di Gedung Kesenian Balikpapan Sabtu sore. Ini terjadi setelah sebuah truk Fuso bernomor polisi AG 8806UB menyelonong masuk ke tempat pesta. Irawan Dwi, sopir truk, menyatakan peristiwa ini diawali saat ia berhenti untuk mengisi muatan. Dwi yakin sudah mengganjal roda bagian belakang. Namun tiba-tiba truknya itu meluncur deras ke arah gedung dan baru berhenti setelah menabrak bangunan. Isi barangnya manual kan? Manual. Pakai tenaga manusia? Iya. Isi barangnya apa, Mas? Hah? Barangnya apa di dalam? Plastik sama karton. Karton? Iya, plastik. Dari Plastik mana? pres. Dari atas itu, Pak Iwan. Ini blong nggak langsung luncur aja gitu? Iya. Kondisi yang di atas ini berapa orang? Yang di dalam bak waktu ngisi? Tadi kita 4 atau berapa? Sekitar itu, Pak ya. Ini ada handremnya, Pak? Ada itu. Dipasang nggak handremnya? Itu loh, tapi kan masuk gigi sudah ganjel. Ya, karena enggak seperti ini, Pak. Kasat Lantas Polresta Balikpapan Kompol Ropiani menegaskan truk tersebut meluncur dengan jarak 120 meter dari gedung kesenian. Tidak ada korban jiwa dari musibah ini karena saat kejadian resepsi sudah hampir usai. Ada kegiatan pernikahan, acara resepsi dan kebetulan acaranya ini sudah hampir selesai, namun masih banyak anggota keluarga dan kedua mempelai. Terjadilah truk ini meluncur sekitar 120 meter dari atas ke bawah. 120 meter ya? 120 meter, kurang lebih tadi sudah diolah TKP. Bu, pada saat kejadian apakah supirnya berada di luar truk atau dalam truk? Itu tadi di luar. Berarti emang lagi parkir? Lagi parkir. Untuk memastikan sebab pasti kecelakaan, polisi masih menyelidikinya. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Terjangan ombak di kawasan Kelandasan Ulu Balikpapan ini menyebabkan beberapa rumah rusak. Peristiwa yang terjadi pada Jumat 21 Juli 2023 pagi direkam oleh warga menggunakan ponsel. Meski beberapa rumah yang diterjang ombak besar, namun peristiwa ini tidak menelan korban jiwa. Pemilik mengetahui rumahnya rusak dari informasi tetangga. Warga menyatakan gelombang tinggi ini terjadi pukul 6 pagi. Saat ombak menerjang, warga diliputi kepanikan terlebih saat melihat salah satu rumah rusak. Tadi itu pas sekitaran kejadian itu sekitar kurang lebih jam 6 itu dengar, kita kan masih penyewa di sini, masih keadaan tidur. Terus pas dengar bunyi itu serentak aja pada bangun semua. Gitu sih, pas lihat belakang ternyata rumah yang di belakang yang roboh.
ini masih gelantungan di sebagian tadi. Saya langsung ngamanin diri sebagian. Udah keluar. Waktu kamu lihat itu ada orang nggak sih? Kalau untuk orang sih nggak ada sih Pak. Cuman kami aja penyewa bagian sini. Sementara kita bolak-balik aja gitu lah. Kenapa Pak? Sekarang tinggal di mana Pak? Di Gunung Samarinda. Gunung Samarinda. Kenapa rumah ini tidak ditempati Pak? Karena kita jaga cucu di gitu. Jadi bolak-balik aja setiap hari ya Pak ya? Tadi dengar informasi rumahnya runtuh nih jam berapa Pak? Cucu kan berapa tadi? WRT. Lurah Kelandasan Ulu Roro Novi Infani bergerak cepat dengan menghubungi instansi terkait. Itu dilakukan agar petugas gabungan segera menyingkirkan material bangunan yang terseret air. Tindakan kita meminta untuk sesuai dengan bagaimana nanti penanggulangannya, karena kita hanya pihak kelurahan hanya mengetahui saja. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita serahkan untuk ke OPD terkait bagaimana nanti, karena ini kan milik warga setempat dan memang sekarang kan lagi musim gelombang besar, jadi mengantisipasi bagaimana seperti apa, apalagi ada kayu-kayu yang jangan sampai nanti imbas kayu-kayu tersebut nanti kena warga yang rumah yang lain. Mengantisipasi gelombang susulan, lurah meminta warganya menjauh dari kawasan pantai. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Luapan air berarus deras di Jalan KS Tubun, Kampung Jawa, Samarinda Ulu senantiasa terjadi usai diguyur hujan. Debit airnya pun bergantung curah hujan. Semakin tinggi curahannya, maka debit airnya akan meninggi. Demikian pula arusnya akan semakin deras. Parjo pedagang kaki lima menyatakan banjir di kawasan tersebut sudah jadi langganan. Jika hujan mengguyur saat ia berjualan, maka penghasilannya akan menyusut sebab para pembeli kesulitan mendatangi tempat usahanya. Pokoknya kalau hujan ya banjir. Banjir ya, tapi segini ini apa lebih tinggi lagi biasanya? Ya. Setinggi apa Pak biasanya? Paling tinggi? Kalau hujannya kuat ya sampai sini. Sampai di atas itu ya? Ya. Berapa lama Pak biasanya kalau sudah tergenang begini Pak? Surutnya? Pokoknya gini Mas, kalau terang hujan ya habis. Kalau masih hujan ya kayak gini. Setiap hujan pasti tergenang air begini Pak ya? Pedagang lainnya meyakini banjir di kawasan tersebut akibat alirannya tersumbat sampah. Sampah-sampah berceceran. Kasih tahu tuh sama yang jualan ke yang mana punya sampah. Kalau pas lagi banjir, jangan sampahnya dilarutkan ke air. Kalau dulunya ndak banjir, karena paletnya ini kan ndak di semen. Kalau kayak punya bule ini kan kayak kayu kan bisa dibongkar. Kalau semen kan dipajang mati kan. Jadi ya mau disalahkan siapa? Paletnya kah, hujannya kah, orangnya kah, keadaan. Berarti kira-kira ini juga terpengaruh oleh sampah gitu Pak ya? Satu sampah, kedua paletnya macet. Agar banjir tidak lagi terjadi, pemerintah kota harus melebarkan aliran airnya. Warga pun harus meningkatkan disiplin dengan tidak membuang sampah di parit. Amir Hamzah dan Hashim Ilyas melaporkan dari Samarinda. Pelan-pelan aja Pak. Dodi, pria yang ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional Balikpapan ini merupakan jaringan pengedar daun ganja kering antar pulau. Bersamanya disita barang bukti 1 toples ganja kering dan 1 toples kue coklat yang mengandung ganja dengan berat 472 gram.
Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan Kompol Risnoto menyatakan, peredaran gelap daun ganja ini terungkap dari informasi jasa pengiriman barang melalui jalur udara. Pelaku akhirnya dibekuk tepat saat mengambil paket tersebut. Pengungkapan pada hari ini adalah berkat informasi dari rekan-rekan dari Bea Cukai, kemudian kerjasama kita membangun kerjasama yang solid, kolaborasi, kemudian kita berhasil mengungkap jaringan tindak pidana narkotika apa jenis ganja. Bahwa pengungkapan pada sore hari ini adalah merupakan pengungkapan yang merupakan jenis ganja varian baru, yaitu satu tanaman, yang kedua adalah berbentuk kue coklat. Yang notabene di dalamnya adalah sudah dikemas seperti itu, sudah disamarkan, dikomposisikan antara coklat sama ganja dan seperti itu. Dan itu sudah kita tes udah narkotes sudah match, cocok mengandung THC seperti itu. Dodi kini terancam pidana 20 tahun penjara. BNNK juga masih memburu jaringan yang mengirim paket tersebut kepada tersangka. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.